gentlemen, portal ready to take off. Selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast hari ini bersama aku Ale Syafira dari jurusan Vokasi Logistik Angkatan 24. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari Duta ITL Trisakti nih. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh dong untuk kakak-kakak Duta ini boleh perkenalkan nama, jurusannya apa, terus angkatan berapa, dan jabatan di Dutanya sebagai apa? Oke, perkenalkan pertama-tama dari aku ya, nama aku adalah Sri Wulandari, mahasiswa dari Manajemen Transportasi Laut Angkatan 2024. Dan sekarang saya menjabat sebagai wakil dari Duta Transport tahun 2025. Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Lahi dari Teknik Dirgantara Angkatan 2024. Jabatan aku di Duta yaitu Komisi Kedisiplinan. Oke, berarti sekarang aku bersama Kak Wulan dan juga Kak Rizky ya. Iya. Oke. Nah, karena kita sudah berkenalan nih ya Kak, mungkin langsung aja kali aku bakal mau tanya-tanya banyak nih Kak tentang Duta ITL Trisakti ini. Boleh. Oke nih, sebelum masuk aku mau nanya nih Kak. Mungkin banyak juga nih penasaran teman-teman yang nonton podcast hari ini penasaran Duta ITL Trisakti itu apa sih Kak? Bisa ceritain singkat aja bagaimana awal mulanya terbentuk Duta ITL Trisakti? Baik. Untuk Duta Transport ITL Trisakti ini itu merupakan sebuah organisasi yang menjadi wadah untuk mahasiswa ITL Trisakti untuk mengembangkan diri mereka baik dari kepribadian maupun wawasan mereka terkait transportasi dan logistik. Yang tujuannya untuk apa? Untuk memperkenalkan dunia transportasi dan logistik di era modern ini kepada masyarakat yang lebih luas. Oke, berarti kalau kita lihat berarti Duta ITL Trisakti ini berarti representasi dari kampus gitu ya Kak ya? Oke, nah tujuan utamanya dibentuk Duta ITL Trisakti itu apa sih Kak? Tujuannya ya seperti tadi, mungkin kalau nggak ada organisasi Duta ini kan mahasiswa masih malu-malu ya untuk Betul. mengembangkan diri mereka terkait transportasi dan logistik. Jadi diadakannya ini untuk sebagai wadah dari mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk kayak mengembangkan diri mereka lagi, berkumpul bersama kita gitu untuk bisa lah mengembangkan diri mereka. Oke. Nah, Kak, aku mau nanya dari kakak-kakak ini, kan aku lihat tuh seleksi duta ini kan sangat-sangat panjang ya Kak ya. Betul. Mungkin dari awal kayak kerasa capek segala macam. Nah, aku boleh tahu nggak sih Kak motivasi kakak daftar sebagai Duta ITL Trisakti? Boleh dari Kak Ulan dulu menjawab? Oke, motivasi aku awalnya sama untuk mengembangkan diri aku. Kan waktu itu semester 2 ya, Oke. masih bingung banget nih mau join organisasi apa. Dan kebetulan Duta ini open recruitment Oke. gitu. Jadi kebetulan ya udah mungkin join Duta aja untuk mengembangkan diri. Oke. Kalau dari Kak Rizky-nya? Baik, kalau dari aku sendiri kurang lebih sama Pak, karena aku juga merasa aku pengen aktif tapi nggak mau yang terlalu gimana banget gitu, nggak mau terlalu aktif-aktif banget juga gitu kan. Dan juga kalau di Duta juga kan kita juga bisa mengeksplor sesuai dengan keinginan kita juga tentunya, karena kan di Duta sendiri juga itu mencakup semua fakultas kan. Betul. Jadi bukan hanya satu fakultas, mereka semua fakultas, dan dari situlah aku tertarik. Oh iya, jadi bisa banyak belajar berbagai macam hal Oke. seperti itu. Oke, berarti itu motivasi kalian berdua untuk mengembangkan diri mungkin Betul. ya. Betul. Nah, waktu awal daftar nih Kak, mungkin ekspektasi kakak tuh ke acara ini tuh apa? Ke daftar Duta ini tuh apa? Ekspektasinya terhadap tentang ajang Duta ITL Trisakti. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, ekspektasi aku sejujurnya awalnya aku nggak terlalu pede banget ya, Oke. karena aku melihat bahwa banyak sekali di belakang sana orang-orang yang hebat juga, yang saingan kita juga pada waktu seleksi. Dan ya intinya kalau dari ekspektasi aku sendiri, aku nggak terlalu ekspektasi berlebih sih kan. Oke. Dari Kak Wulan? Sama seperti Rizky, jadi pada saat karantina ya, Iya. itu nggak ada ekspektasi untuk menang, apalagi Betul. kemarin kan di periode ini saya jadi juara satu kan. Oke. Dan itu nggak ada ekspektasi untuk menjadi juara, nggak ada bayangan sama sekali, karena pada saat karantina itu rekan-rekan finalis itu hebat-hebat banget semuanya gitu. Jadi aduh, merasa ini saingannya berat juga ya, dan mereka juga kompetitif gitu. Jadi nggak ada ekspektasi, lebih kayak ke ya udah jalanin aja dulu sampai selesai. Berarti let it flow ya kayak Iya, gimana betul. nanti hasilnya aja. Betul. Berarti kayak gitu ya. Oke. Nah,
boleh dong Kak ceritain tahap seleksi yang kalian lewatin ini dari awal sampai kalian menjadi duta ITL Trisakti. Tahap seleksi itu awalnya dari wawancara ya? Betul, wawancara dulu. Wawancara, kita ditanya-tanya terkait apa value kita dan beberapa pertanyaan lainnya, beserta kita juga pengumpulan berkas ya, CV kita diperiksa oleh juri. Kebetulan pada saat itu jurinya adalah dosen dari kita langsung. Dan setelah wawancara itu ada tahap unjuk bakat. Jadi kita menampilkan bakat-bakat kita, dan dari situlah mulai ada babak penyisihan penyisihan di beberapa finalis. Lalu kemudian langsung ke karantina waktu itu selama kurang lebih seminggu ya, seminggu. Itu karantina 1 minggu? Iya, karantina 1 minggu, dan di karantina itu ada banyak berbagai kegiatan, dimulai dari materi, lalu ada pembelajaran terkait penampilan gitu, body language gitu, bagaimana kita menampilkan diri kita sebagai duta gitu, dan beberapa materi-materi edukasi lainnya terkait transportasi dan logistik tentunya, dan kemudian diakhiri oleh grand final. Oke, nah berarti tuh kalau aku boleh tahu berapa lama sih Kak itu seleksi duta ITL tuh? Waktu pada saat periode kita tuh kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lebih lah kurang lebih Kak. Iya, berarti karena kan aku juga lihat ya Kak dari sosmed tuh kayaknya seleksinya padat banget ya Kak jadwalnya. Dari hari pertama tuh mungkin udah beberapa acara, terus hari kedua juga ada acara lagi. Berarti sebanyak itu ya Kak ya tahap untuk seleksi jadi duta ITL Trisakti ya Kak ya? Betul, pada saat itu kita padat banget ya, nggak ada jeda kebetulan. Langsung digempur itu 1 minggu kita karantina, dan alhamdulillah kita enjoy gitu. Betul sih, karena kita kalau ngejalanin sesuatu harus enjoy ya kayak biar nggak ngerasa terlalu capek ya. Oke, nah menurut kakak-kakak nih, kan tadi banyak banget ya Kak tahap seleksinya tuh dari mulai wawancara, terus juga di karantina juga, dan akhirnya grand final. Menurut kakak tahap seleksi yang paling menantang itu apa sih? Pertanyaan menarik banget. Yang paling menantang. Bener-bener yang paling menantang dan mungkin memorable banget gitu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi yang paling menantang pastinya grand final ya Kak ya. Tentunya grand final, karena di mana itu kita benar-benar seleksi siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentunya pasti ada ambisi tersendiri gitu kan kalau dari aku sendiri, dan juga itu juga jurinya itu dari Putri Indonesia juga Kak, dan juga dari Mr. Grand Tourism. Itu benar-benar ngerasa wow, di depan mereka tuh kayak nervous banget. Jujur aku sendiri juga nervous banget, yang mana karena kita pribadi semuanya tidak mengetahui pertanyaan apakah yang akan ditanyakan oleh kita gitu. Jadi benar-benar kita semuanya udah pasahin aja gitu kalau aku sih di grand final sih Kak. Betul. Sama kayak Rizky tadi, pokoknya di tiap babak penyisihan itu menurut aku itu sebuah hal yang menantang, challenging banget, karena itu adalah tahap kita melihat gitu siapa nih yang harus disisih pada babak ini gitu. Jadi dari unjuk bakat itu kan udah penyisihan, jadi itu udah mulai deg-degan, walaupun ekspektasi aku nggak tinggi, tapi kan tetap aja ya ada rasa kayak deg-degan siapa yang akan dipulangkan atau disisihkan ya gitu kan. Jadi pada saat unjuk bakat dan grand final itu menantang banget. Oke, berarti benar-benar babak grand final ini kalian campur aduk banget ya. Rasanya nervousnya ada, paniknya ada, terus juga mungkin kalian nggak naruh ekspektasi besar juga mungkin ya. Oke. Nah, kan tadi kakak juga bilang ada karantina ya Kak? Betul. Itu karantinanya seminggu ya? Boleh dong Kak diceritain seminggu itu tuh karantina kalian tuh kegiatannya apa aja? Oke, dimulai dari karantina day 1 itu kita ada materi dari dosen ya, dari dosen terkait dunia transportasi dan logistik. Kemudian juga ada selanjutnya itu ada terkait pengenalan apa ini Duta Transmart gitu, atau apa ya brand knowledge gitu. Kemudian kita juga ada pelatihan terkait catwalk sama apa yang akan kita tampilkan pada saat grand final. Dan juga sedikit table manner gitu sih Kak, kayak gimana cara makan yang baik dan benar, cara jalan yang baik. Dan juga kita ada kunjungan industri pada saat karantina itu. Iya betul, dan itu paling menariknya tuh Kak. Betul, karena kita bertemu dengan sosok-sosok seperti KAI dan juga di bandara Injourney, orang yang melakukan transportasi dan logistik. Berarti
pengalamannya banyak banget ya Kak yang diambil dari seleksi duta ini ya. Betul. Apalagi di karantinanya cukup lama 1 minggu. Dan itu benar-benar pengalaman yang berharga banget mungkin ya Kak untuk para finalis duta ITL Trisakti ini ya kayak dari mulai ketemu sama orang-orang penting, terus kita juga tahu tadi table manner juga, terus catwalk juga. Itu menurut aku pengalamannya luar biasa banget sih Kak. Aku miss juga sih sama kalian para duta ITL Trisakti ini kayak ngejalaninnya, apalagi kan kayaknya waktu itu lagi ujian juga ya kayak lagi ujian juga, terus lagi padat-padatnya, terus kalian harus ngebagi waktu gimana nih untuk seleksi duta, terus kalian juga harus belajar untuk ujian juga ya. Plus banget. Nah Kak, aku mau nanya untuk tadi kan Kakak udah sharing-sharing tentang pengalaman karantina, seleksi duta kayak gimana juga, terus bagi waktunya kayak gimana. Boleh dong Kak, pelajaran atau pengalaman yang paling berkesan yang Kakak dapat selama karantina itu? Pengalaman paling berkesan itu bagaimana kita manage waktu sih, karena itu kan padat banget ya, dan kita juga harus tadi membagi waktu dengan belajar karena kita di sela-sela ujian. Jadi itu benar-benar pada saat itu yang ada di pikiran aku adalah wah ini adalah hal menarik bagi aku untuk kayak bagaimana aku untuk memanage waktu lebih baik lagi di sela-sela kepadatan ini, karena saya harus membagi waktu antara belajar, lalu mempersiapkan duta dan lain-lainnya. Oke, kalau dari Kak Rizky sendiri? Kalau dari aku sendiri juga selain memanage waktu juga pastinya manage kesehatan sendiri juga Kak, karena kita kan diporsir banget gitu kan, kita dari ada ulangan juga, terus kita juga ada latihan duta, semua segala macam karantina. Itu benar-benar menurut aku bukan hanya manage waktu juga, melainkan manage kesehatan kita juga. Dan juga kalau paling berkesan menurut aku benar-benar nggak expect bahwa kita bisa berkenalan dan berkunjung lagi ke AI dan bahkan bandara seperti itu. Berarti itu benar-benar berkesan banget ya Betul. sampai sekarang ya. Nah, pasti kan di momen-momen itu ada momen lucu, momen-momen menegangkan, atau momen-momen yang berkesan dan mungkin kalian masih ingat sampai sekarang tuh apa sih Kak? Boleh momen lucu atau menegangkan, apapun itu deh yang paling kalian ingat selama masa karantina itu. Oke, kalau momen lucu mungkin lebih ke pada saat kita interaksi dengan rekan-rekan duta pada saat itu ya, karena kan kita belum saling kenal, tapi obrolan kita tuh udah nyambung gitu loh. Jadi itu kayak seperti kayak tukar daus, itu kan juga kita orang nggak kenal, tapi tiba-tiba ada obrolan yang bikin kita kayak ketawa, dan dari ketawa itu juga kita jadi makin dekat gitu. Tapi untuk kalau menegangkan itu mungkin pada saat sesi tanya jawab ya, pada saat grand final itu sangat-sangat menegangkan. Ya, berarti momen-momen lucu yang masih sampai kayak masih teringat pas kalian bonding satu sama lain ya. Betul. Iya, jadi kayak dari awal mula nggak kenal, terus kenalan, terus akhirnya ngobrolnya nyambung gitu ya. Oke. Nah, kan tadi kalian tuh paling deg-degan di grand final ya. Betul. Itu benar-benar nervous, deg-degan segala macam, pikirannya udah kacau balau mungkin ya. Boleh dong Kak jelasin bagaimana proses grand finalnya ini tuh kayak gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri proses grand finalnya yang pertama pasti kita ada tarian Kak, waktu itu kita menunjukkan tarian daerah gitu, opening dance betul, itu kita semuanya, dan itu juga di masa karantina kita latihan dance juga sampai malam juga kita latihan untuk persiapan di grand final. Dan setelah opening dance itu kita catwalk ya, catwalk pasangan, dan habis itu juga kita berdiri semua di depan itu untuk ditanyakan satu persatu. Jadi memang yang paling bener-bener nervous banget karena kita ditanyain satu-satu, dan itu bener-bener kita nggak dapet kisi-kisi sama sekali terkait pertanyaannya. Kita nggak bisa nebak itu tentang transportasi dan logistik atau lebih ke value kita gitu. Berarti langsung to the point banget ya kayak pertanyaannya langsung kayak ya udah jawab sebisanya kita mungkin ya. Oke. Paling itu sih Kak kalau grand final. Oke, nah tadi kan di tahap seleksi ada Kakak sempat mention unjuk bakat ya kayak. Betul. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman yang nonton pas waktu unjuk bakat tuh kalian memberikan bakat apa? Kalau aku pada saat itu juga aku basic sih sebenarnya. Aku berpidato. Berpidato tentang dunia transportasi dan logistik tentunya. Oke, kalau dari Kak Rizky-nya? Jujur kalau dari aku yang paling unik mungkin ya dari teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain
pidato, melukis, bernyanyi. Kalau aku stand up comedy kan. Aku stand up comedy. Oke, stand up comedy. Betul, dan aku mikirnya kalau aku pidato, aku udah terlalu sering pidato dan kalaupun bernyanyi suaraku alhamdulillah bagus sekali gitu kan. Dan aku akhirnya coba kali ya, aku mau coba stand up dan alhamdulillah pecah juga. Keren banget, berarti Kakak Rizky ini orangnya humoris banget ya. Betul. Berarti yang memecahkan suasana duta tuh mungkin Kak Rizky kali Iya, ya. salah satunya. Oke, nah Kak kan udah grand final tadi, terus juga udah unjuk bakat. Pas kayak grand final itu kan pasti nama Kakak disebut ya. Betul. Nah, gimana sih feel-nya tuh pas nama Kakak disebut sebagai Duta ITL Trisakti? Yang Kakak rasakan tuh apa dan pikiran Kakak tuh kayak gimana pas Kakak dengar nama Kakak disebut sebagai Duta ITL Trisakti? Sebelumnya disebut pada saat disebut saya lolos sebagai 3 besar ya, 6 besar ya, 6 besar. Itu juga udah nggak nyangka karena kan ekspektasi aku nggak terlalu tinggi nih terkait seleksi ini gitu. Jadi kayak walaupun kalah juga ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat diumumkan lolos di 6 besar itu juga udah kaget, dan kemudian lebih kagetnya lagi itu pada saat perebutan siapa yang juara 1 gitu. Oke. Aku kan pada saat masuk di tahap itu ya, jadi pada saat itu kok bisa gitu, kok bisa ya sampai perebutan juara 1 gitu. Oke. Berarti nggak expect ya kayak Iya, gitu ya. betul. Untuk Kak Rizky sendiri? Kalau dari aku sendiri memang lagi dan lagi aku tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi banget ya. Kalau memang dari unjuk bakat pun juga aku ngerasa kayaknya nih bakat yang aku tampilin terlalu kurang gitu, masih banyak kurangnya. Dan aku juga bener pas waktu jadi finalis, masuk ternyata di 16 besar, terus apalagi ditambah pada saat grand final itu benar-benar deg-degan, benar-benar nggak nyangka sih, karena juga banyak penonton juga kan kayak dari mungkin dari masing-masing fakultas, dan aku benar-benar kayak pas momen itu tuh aku terharu banget, jujur terharu banget karena bahwasannya itu ada temen aku juga jauh-jauh gitu dari Tangerang untuk nonton aku juga, dan alhamdulillah kayak aku benar-benar wah kebayar banget lah gitu dari aku sih kayak gitu. Oke, berarti pas nama kalian disebut mungkin kalian ada bangga akan berdiri sendiri Betul. kan, karena melewati seleksinya nggak mudah gitu kan ya. Apalagi ini first time mungkin buat buat Kak Ulan sama Kak Rizky mungkin ya. Sama Iya. pertama kali. Nah, kan sekarang Kakak ini udah jadi Duta ITL Trisakti ya. Terus kita juga lihat di sosmed tuh banyak banget kegiatan Duta ITL Trisakti. Boleh nggak sih Kak ceritain kegiatan apa aja yang udah kalian jalani sebagai Duta ITL Trisakti? Pertama mungkin kita pada saat awal kegiatan banget itu kita disuruhnya terkait promosi. Dan kemudian kan aku belum sama sekali pernah promosi ya, jadi benar-benar ngerasain tuh gimana promosi di expo gitu ya, jadi itu sangat menarik. Terus kemudian ada juga kunjungan ke sekolah, terus kita juga ada terkait PKM ya, kegiatan ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat kita mewakili, dan kemudian juga kunjungan industri. Mana kita baru ke mana? DPR. Ke DPR. Ke DPR Kak? DPR. Duta ITL Trisakti ke DPR, langsung masuk ke dalam gedung DPR. Betul, komisi itu juga. Oh iya. Iya. Ih, keren banget. Dan kemudian kan Komisi 7 itu menaungi ekonomi kreatif, Betul. terus juga pariwisata, Industri dan juga. UMKM ya. UMKM. Dan sebelumnya kita juga bekerja sama nih sama kementerian dari Ekraf ya, Betul. ekonomi kreatif juga, Oh, iya. terkait pada saat itu kita dikasih kesempatan untuk nonton dari produksi dari kementerian Betul. dia ya langsung, dan kita ditawarkan, dan kemudian kita juga mengajak mahasiswa ITL Trisakti untuk melihat juga. Oke, berarti kegiatan selama jadi duta ini sangat-sangat seru ya, kayak menambah Seru. pengalaman juga ya. Betul kan? Apalagi tadi barusan ke DPR kayak gitu ya, kayak itu langsung komunikasi sama dewan-dewan di dalam atau gimana tuh? Iya, kita salah satunya ya, Iya, kita sama anggota di sana. dewan di sana. Wah, berarti seru banget ya kayak Seru banget. gitu. Betul. Oke, Dan nah kemudian kalau jadi duta ini kita kalau misalkan mau lanjut, misalkan ada yang mau jadi Bang None gitu, atau mungkin Abang Po dari Kota Bekasi, atau mungkin kayak perwakilan ke dunia pageant yang lain. Kayak kemarin aku sebagai salah satu perwakilan untuk maju ke Duta Lalu Lintas sama Kak Kinara itu juga, dan itu kita bisa banget dimulai dari sini, dari Duta Transport. oke. Nah, boleh dong Kak, tadi kan Kakak juga udah mention perjalanan sebagai duta, terus kegiatan-kegiatannya juga tadi seru-seru banget ya kalau kita dengar ceritanya. Boleh nggak sih Kak kasih tahu ke teman-teman prestasi atau pencapaian yang paling Kakak banggakan selama jadi duta ini?
Prestasi yang paling membanggakan, terutama yang pertama aku jadi ini ya pemenang ya. Iya. Itu bagi aku sangat membanggakan karena dimana ini kan aku pertama kali ikutan kegiatan seperti ini gitu, dan langsung dijadikan juara itu sangat-sangat bagi aku itu merupakan prestasi yang membanggakan. Kemudian dari aku itu ditunjuk menjadi duta lalu lintas untuk perwakilan Jakarta Timur, itu juga menurut aku sebuah prestasi karena ibaratnya aku baru pertama kali nih ikutan duta, kemudian dipilih lagi untuk ke duta lalu lintas. Oke, kalau dari Karis ini? Kalau dari aku sendiri juga pasti prestasi yang aku merasa paling terbesar pada saat menjadi duta adalah menjadi duta itu sendiri juga sih Kak, karena yang lagi-lagi proses yang kita lalui itu tidak mudah juga gitu kan. Kita juga bahkan kalau saya sendiri itu kadang tiap malam tuh kalau ya Allah gimana ya Allah kalau dipermudah gitu, aku nggak berharap lebih, tapi dipermudah gitu. Iya, dipermudah aja. Jadi memang prestasi tertingginya kalau buat aku sih jadi duta itu sendiri sih Kak. Oke, berarti keren banget ya dari finalis. Berarti mungkin dari udah lolos kan ya jadi duta? Udah jadi duta. Betul, prestasi dan pencapaian sangat-sangat apa ya, kayak buat kita emes gitu loh Kak. Apalagi kita bisa lihat tadi perjalanan tuh sangat panjang, seriusnya sangat panjang, terus juga mungkin membangun rasa percaya dirinya itu susah juga ya Kak ya, karena langsung bisa presentasiin diri ke orang banyak kayak gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kakak peran penting Duta Ideal Trisakti dalam membangun citra kampus tuh kayak gimana sih Kak? Penting banget ya, karena kan dari awal juga kita tujuannya sebagai representatif dari ITM Trisakti gitu. Jadi dari sisi dutanya juga kita harus kayak berwawasan, berkepribadian baik gitu. Maka juga dari itu juga kan di duta sendiri juga kan kita diajarin bagaimana cara bicara yang baik dan benar, cara gestur tubuh yang baik dan yang benar seperti apa. Itu membuktikan bahwa memang perannya itu benar sangat penting Kak untuk menjadi wajah atau representatif kampus itu sendiri. Karena kan mungkin duta itu kan pasti yang dilihat pertama dari orang-orang luar terhadap kampus ITM Trisakti ini ya Kak ya. Jadi kita harus jadi sebagai duta tuh harus benar-benar presentasikan dirinya tuh yang terbaik aja mungkin ya, karena kan nggak mungkin ya seorang duta dilihat sama orang lain tuh kayak kok duta kayak gitu sih, Iya, duta betul kayak banget. gitu, karena itu mungkin jadi beban juga buat para duta, karena memang harus jaga citranya juga ya Kak ya sebagai duta. Boleh dong Kak kasih pesan dan tips buat mahasiswa ITM Trisakti yang ingin mengikuti jejak Kakak nih berdua yang menjadi duta di periode berikutnya? Pesannya apa ya? Kalau mau ikut nanti kita ada open recruitment, jangan terlalu membebani diri sendiri. Maksudnya jangan terlalu mikirin yang aduh bagaimana gitu. Lebih ke enjoy aja, nikmati setiap perjalanannya, dan mungkin lebih kayak ke jaga diri kalian, karena untuk menjadi seorang duta kita harus berpenampilan tadi positif, baik dari kepribadian dan cara berbicara, semuanya itu harus positif gitu. Tidak harus sempurna, tapi dijaga. Oke, mungkin dari Kakak. Mungkin kalau dari aku sendiri yang perlu dipersiapkan pastinya selain yang disebutkan oleh Kak Wulan tadi, bisa juga kalian mempersiapkan wawasan juga ya teman-teman. Jadi karena kan kita menjadi seorang duta itu menjadi wajah kampus ya, yang mana kampus kita ini terkait transportasi dan logistik. Jadi menurut aku pribadi, teman-teman harus benar-benar mempersiapkan lah kira-kira apa sih, mencari tahu dari sekarang transportasi dan logistik itu apa gitu kan, dan berbagai macamnya kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau kita harus punya potensial, dan join duta juga itu akan mengembangkan potensial kita. Betul. Oke, nah sudah selesai kita bicara-bicara tentang duta ITM Trisakti ini Kak. Aku sendiri pribadi sangat amazed sama kalian berdua. Kayak kalian udah lolos sebagai duta ITM Trisakti dengan perjuangan kalian, mengembangkan diri kalian juga di duta ITM Trisakti ini. Terus juga tips dan pesan-pesannya mungkin sangat berkesan nanti ya buat calon-calon duta di periode berikutnya. Gimana nanti mereka akan mempersiapkan lebih banyak lagi. Kayak misalkan mungkin kan duta baru ada lagi pas tahun periode Kakak ya? Betul. Iya betul. Sebelumnya kan mungkin ada cuman Di tahun 2015. 2015 10 berarti tahun vakum Kak. 10 tahun vakum, terus baru ada duta lagi di periode Kakak. Iya, Nah betul. berarti kan itu apa ya namanya, kayak persiapannya mungkin dilebihkan lagi untuk di periode berikutnya Betul. kayak gitu. Oke, mungkin itu dia percakapan kita
podcast hari ini bersama kakak-kakak Duta ITL Trisakti yang sangat keren ini, bersama Kak Ulan dan juga Kak Rizky. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa untuk terus ikutin video-video podcast kita yang ada di YouTube ITL Trisakti, karena kita setiap minggu atau setiap bulan akan memposting video bersama narasumber yang keren juga, Kak. Oke. Nah, sebelumnya juga buat teman-teman ITL Trisakti, buat teman-teman semua yang nonton podcast hari ini, boleh di-follow untuk sosial media ITL Trisakti. Itu ada Instagramnya ITL_Trisakti, terus juga ada Instagram PMB ITL Trisakti, terus kita juga ada YouTube ITL Trisakti, dan juga ada TikTok ITL Trisakti. Nah, terus juga untuk Duta sendiri juga ada sosial medianya, Ya, kayak betul. boleh ya di Nanti kalian follow aja IG-nya @dutatransvlog, dan untuk kalau TikToknya @dutatransvlog_ITL1. Dan juga kalau kalian tertarik dengan Duta Transvlog, kita akan adakan open recruitment di dekat-dekat ini. Betul. Oke, Siapkan diri kalian kalau mau join Duta Transvlog. Oke. Oke guys, terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.